Tetapi apapun yang namanya pembangunan atau apapun yang namanya langkah itu pasti akan memiliki dampak. Nah, dampak itu bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang apakah atau kebijakan yang kemudian diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur itu tidak merusak lingkungan? Ya. Atau mungkin contohnya mungkin AMDAL itu sendiri gitu ya Pak? Yang utamanya, jadi yang intinya sehingga ketika berapa pasal ini sehingga bisa membatalkan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hipotesian, kembali lagi bersama kami di Hipotesis, Hikmah Podcast Isu Strategis. Kali ini saya Alivia ditemani dengan Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Insinyur Gatot Supangkat, SMP IPM ASEAN Engineering, yang juga saat ini sedang mengajar di program studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, perlu sehat ya Pak ya untuk memikirkan masyarakat gitu ya. Baik, siap. Kali ini kita akan membahas tentang pembangunan Bapak. Jadi pembangunan ini sebetulnya untuk siapa dan apa saja sih sebetulnya dampak dari pembangunan ini begitu. Memang akhir-akhir ini kalau misalnya di berita gitu ya lagi ramai juga tentang proyek Pantai Indah Kapuk 2 begitu ya. Kemudian juga ada akhir-akhir ini juga ada proyek Refinery Development Master Plan di Balikpapan yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Persero, juga pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang rencananya ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2032. Nah, dengan banyaknya kemudian pembangunan terjadi bersamai juga dengan beberapa mungkin penolakan dari masyarakat begitu ya Pak ya. Maka mungkin pertanyaan pertama nih Pak, sebetulnya seberapa besar sih kemudian dampak dari pembangunan proyek-proyek ini terhadap lingkungan begitu? Ya, jadi gini, kita harus paham dulu bahwa yang namanya pembangunan itu kan sebenarnya merupakan upaya untuk mengadakan yang belum ada, atau bisa juga memperbaiki yang sudah ada. Nah, tentu pembangunan ini mestinya ya tujuannya kan baik. Tetapi apapun yang namanya pembangunan atau apapun yang namanya langkah itu pasti akan memiliki dampak. Nah, dampak itu bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang apakah kita mau mengarahkan jadi positif atau negatif itu kadang-kadang kan orang nggak ngerti dulu. Tapi sebenarnya kan bisa. Artinya bisa dianalisis dulu kira-kira nanti itu dampaknya itu lebih banyak positifnya, manfaatnya atau madorotnya, negatifnya. Karena pertimbangan utama pastinya negara sendiri, atau kalau ini negara itu pastinya kan pertimbangannya adalah pada rakyat. Betul. Jadi pembangunan ini untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Itu yang paling utama. Hanya saja memang rakyat ini ya keseluruhan ya. Terutama mestinya pertimbangan itu adalah pada rakyat yang memiliki aksesibilitas yang rendah. Itu kalau yang tinggi tentu dia dengan segala cara, tapi pertimbangan harusnya pada rakyat secara umum yang terutama artinya aksesibilitas rendah itu ya pastinya ya dia yang artinya pendapatan atau kategori miskin dan sebagainya lah. Pastinya kan di situ. Nah, sehingga dengan demikian tentu itu dari sisi sosial namanya budaya. Terus juga perlu kita ingat dulu pada Orde Baru itu kan ada konsep pembangunan itu yang dinamakan yang trilogi. Jadi pembangunan itu harus memiliki productivity yang tinggi, produktivitas yang tinggi, kemudian stabil, ya stability-nya juga bagus, dan kemudian equitability. Artinya pembangunan itu harus juga melakukan yang stabil, artinya dari sisi sosial maupun politik, kemudian equitability pemerataan. Nah, sehingga waktu itu saya sempat juga pernah sampaikan ini kurang. Oke, kalau productivity, stability, kemudian equitability
kurang satu, maka saya usulkan trilogi plus. Trilogi plus. Yaitu tambahnya adalah sustainability. Jadi kalau sudah productivity, stability, equitability itu harus dijamin keberlanjutannya. Jadi orang kemudian tidak senang pada saat itu menerima manfaatnya, tapi berlanjut. Bukan hanya jangka pendek saja gitu ya Pak ya berarti. Betul pada saat itu. Jadi sama sebenarnya seperti kayak pembangunan infrastruktur, jalan macam-macam. Bahkan saya pernah sampaikan ketika ada pembangunan jalan, coba pembangunan tol dan sebagainya, jalan di tanah di sekitar itu pasti harganya meningkat. Ketika harga meningkat, pajaknya meningkat tinggi. Nah, ketika kemudian diberikan pajak tinggi, kan rakyat yang dalam arti tidak punya penghasilan sekitar itu pasti akan mengeluh dong, kesulitan untuk membayar. Maka waktu itu sempat saya usulkan mestinya satu, kalau mungkin kan rakyat itu tidak menjual, tidak usah diganti rugi. Atau kalau diganti rugi berapa, tapi dia punya kesempatan untuk punya saham di situ. Mungkin nggak? Oh, iya, betul. Sehingga nantinya rakyat sampai kapanpun itu bisa diwariskan. Tapi kalau sekali ganti rugi selesai, itu belikan motor, belikan ya konsumtif semua. Konsumtif ya betul. Ya. Saya kira gitu, seperti apapun lah, seperti infrastruktur bandara segala. Juga demikian, kenapa tidak seperti saya berpikir mungkin ya kalau bagaimana kalau masyarakat tuh kemudian ikut punya saham gitu loh. Itu kan bagus banget. Kemudian kalau terkait dengan pajak dan harga, harusnya itu yang nilainya adalah NGOP, jangan NGOP saja. Jadi nilai guna objek pajak. Betul. Kalau tanah itu digunakan untuk pertanian, jadi kalau misalnya kanan kiri jalan tol itu masih pertanian dengan harusnya nol. Harusnya nol, NGOP-nya nol dia. Karena kan ini untuk mencukupi kehidupan hajat hidup orang banyak. Coba kalau misalnya kita nggak menyediakan mogok semua, tidak ada menyediakan nanam padi atau segala pangan. Jadi apalagi sekarang nanti mudah-mudahan nanti Pak Prabowo presiden yang baru ini betul-betul, karena beliau juga punya latar belakang HKTI ya dulu. Ya mungkin melihatnya di sana. Jadi betul-betul berpihak ke sana lah. Nah ini. Nah sehingga kalau hadisnya kan jelas juga. Jadi kalau tanah itu 3 tahun dan supaya tidak dimanfaatkan, itu kan boleh diambil alih kan. Tapi kan tidak bisa, tanah itu kan kita beli. Kalau hanya kemudian diambil alih itu menjadi konflik dong besar. Nah maka menurut saya harusnya pajak tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan itu harusnya kena pajaknya yang tinggi dong dibanding yang dimanfaatkan. Ya kalau itu dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak seperti pertanian, ya harusnya nol. Karena hajat hidup banyak orang dong, ya gitu. Itu sebagai pokok juga ya Pak. Ya itu kan insentif bagi petani dong. Selama ini yang sudah bekerja keras seperti itu dan mereka kan tanpa pamrih. Betul. Dan sampai saat ini petani kan juga merupakan kelompok komunitas yang dia produsen tapi belum pernah menikmati hasilnya secara baik. Nah itu jadi, depan ini sekarang kita sudah mengarah kemudian dengan konsep sustainable development. Nah apalagi itu tentu kajiannya harusnya paradigma mendasarnya seperti kata Prof. Emil Salim. Paradigmanya kan 3 aspek itu, ekonomi, kemudian sosial ini include di dalamnya itu adalah budaya harusnya, kemudian fisik lingkungannya. Nah bisa enggak ini artinya ini beriringan atau bisa aja diganti sebenarnya dengan satu kalimat aja, conserving while using. Kalau kata dosen saya dulu ketika kita berdiskusi itu conserving while using. Jadi ya kita penggunaan oke lah. Tapi saat itu kemudian kita juga berpikir mereka ya gimana cara memeliharanya. Harus saat itu juga kita rawat. Jadi nilai ketika kita manfaatkan maka secara intrinsik di dalamnya itu ada konservasinya, ada nilai.
Sama dulu kalau usulan Prof. Emil Salim kalau tidak salah ya dulu, termasuk price ya, ketika perusahaan menaikkan satu harga nilai, itu sudah masuk biaya lingkungan di situ. Ya. Nah ini, saya kira itu bagus juga. Cuman jangan kemudian sudah dimasukkan nilainya tinggi, harga jualnya tinggi, tapi lupa kemudian memberikan yang itu kepada lingkungan. Jadi kan ada nilai evaluasi ekonomi ya, ketika ada pasti ada nilai yang turun. Ketika infrastruktur dibuka apapun pasti di situ ada nilai lingkungan yang turun. Nah itu harus diganti. Nah jadi menurut saya kalau program pembangunan ya, kalau apalagi strategis nasional ya, nah, itu kan harus menjadi mercusuar, harus menjadi contoh, dan itu harus benar-benar dia aman dari sisi ekonomi, sosial, tapi juga lingkungannya nggak rusak. Nah waktu pernah saya ditanya, katanya akan berdampak pada jangka panjangnya. Loh jelas, pada saat jangka pendek, ketika itu tidak memenuhi secara bersama 3 aspek itu, maka kalau saya sederhana aja, pembangunan lingkungan itu akan berhasil. Tolok ukurnya itu adalah intensitas atau jumlah bencana yang timbul. Setelah pembangunan itu ya? Iya, paling gampang itu. Atau sekarang sekarang ini kejadian bencana menurut data BNPB itu tidak kurang dari sekitar 2.100-an peristiwa loh, setiap tahunnya. Dan tentu 82, setelah saya coba itu 82% sekitar itu penyebabnya sebenarnya adalah karena manusia. Bahkan kalau saya kaji lebih dalam, kalau kita mau kaji lebih dalam, mungkin 99% lah itu manusia. Jadi kalau Islam abad ke-7 sudah warning, itu sebenarnya benar. Ya, doharul fasadu bil bahri wal bahri, ya, bima kasabat aidinas. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Nah manusia ini siapa? Ya manusia sebagai rakyat biasa, manusia sebagai pengusaha, bisa juga manusia sebagai pejabat, pemangku kepentingan. Semua bisa berperan untuk salah. Itu saya kira ya, itulah awal dari kita memahami dulu lingkungan. Ya. Berarti memang sebetulnya ada kesalahan berpikir ya Pak, ketika orang-orang itu menabrakkan gitu, bahwa kalau kita ngobrolin pembangunan, kita nggak bisa nih mikirin dulu lingkungan gitu. Katanya orang-orang banyak yang berpendapat bahwa lingkungan itu nanti aja ketika negara sudah maju, baru kemudian kita pikirkan lingkungan. Padahal tanpa lingkungan yang baik tidak akan ada negara yang maju, begitu ya Pak ya? Jadi gini loh, memahami lingkungan tadi, kenapa kemudian visi lingkungannya harus diperhatikan. Sebenarnya kalau jangka panjang, jangka pendek tadi saya sampaikan itu dampaknya pada bencana. Paling gampang ukurnya kalau lingkungannya rusak itu mesti. Dan memang orang baru berpikir lingkungan itu setelah terjadi bencana. Baru orang ingat, oh ternyata keliru. Seperti pernah saya sampaikan di Gorontalo ketika saya berkunjung. Saya bilang, ini praktek-praktek seperti ini, lihat nanti, tidak lama lagi nanti akan ada peristiwa yang seperti di Bima. Jadi banjir bandang dan segala. Maksudnya gimana? Coba lihat. Yang namanya jagung, kenapa jagung ditanam di bukit-bukit seperti itu? Ini kan harusnya dengan elevasi yang sekian ini harusnya tanaman keras karena dia bisa pegang air. Nah ternyata kan betul kan, artinya beberapa waktu kemudian terjadilah, kemudian saya ditelepon teman, Mas terjadi, nah sudah enggak, karena kita itu bukti bahwa pembangunan yang dikembangkan memang seolah-olah dari jagung gagal 900 menjadi 5.000, itu seolah-olah petani, wah ini menyenangkan petani, maka adalah bandarnya kemudian menjadi sebagai cukongnya atau apa, mengembangkan itu dengan dalih meningkatkan pendapatan petani karena harga jagung tinggi. Nah itulah bukti yang paling gampang bahwa
hampir ya saya pikir masih lebih kuat pertimbangan ekonomi itu pertimbangan ekonomi jangka pendek. Karena kalau pertimbangan jangka panjang sebenarnya dampak pembangunan ketika tidak melandai pada konsep sustainable development benar, maka jangka panjang sebenarnya ekonominya rusak. Karena kalau kita tahu sebenarnya faktor ekonomi itu ada faktor produksi, maksud saya. Faktor produksi itu ada di lingkungan. Jadi kalau lingkungannya rusak, ya sudah pasti kegiatan ekonomi terganggu dong. Betul. Kalau kegiatan ekonomi terganggu, maka kemudian sosial dengan mau tolak ukurnya nilai HDI atau mungkin indeks Gini atau apapun itu juga terganggu. Belum lagi kalau dihubungkan dengan budaya. Nah ini yang seringkali kita tidak lupa, itu sosial itu meninggalkan budaya. Maka kasus-kasus kenapa masyarakat adat itu juga sampai saat ini sangat berharap ada undang-undang yang mengatur betul dan memperhatikan betul keberadaan masyarakat adat. Betul. Karena mereka lah sebenarnya yang menjaga. Termasuk sebenarnya mereka ini itu sebenarnya tidak harus diminta karena itu sudah menjadi kehidupan mereka. Itu sudah otomatis mereka itu menghambat terjadinya perubahan iklim. Betul, sangat menjaga sekali ya. Iya, sangat menjaga. Ini yang harus dihargai. Jadi itu, Pak. Jadi pertimbangan menurut saya memang masih lebih banyak pada pertimbangan ekonomi yang besar. Nah, sehingga akhir kendalanya adalah pada paham enggak? Para pemangku kepentingan ini terhadap paradigma sustainable development. Namanya paradigma itu berarti pemikiran yang mendasar tentang itu. Kalau iya, maka tunjukkan satu program yang betul-betul dianalisis dari 3 aspek itu. Nah, berarti Pak ngobrolin tentang paradigma dan pemahaman pemangku kebijakan begitu ya Pak ya. Sebetulnya sejauh ini sudah ada belum sih regulasi atau kebijakan yang kemudian diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur itu tidak merusak lingkungan? Ya. Atau mungkin contohnya AMDAL itu sendiri gitu ya Pak. Kemarin sempat ada isu pelemahan AMDAL juga. Nah, dari sudut pandang Bapak bagaimana? Jadi kalau regulasi itu udah banyak sebenarnya. Hanya regulasi itu udah banyak. Saya pernah juga mengatakan yang menjadi atau yang diperlukan itu adalah bagaimana menjaga operasionalisasi dari regulasinya itu, gitu. Penerapan regulasi itu. Ini yang kemudian dan turunannya ya. Kadang-kadang ininya biasanya betul tapi turunannya menjadi menyesuaikan keinginan. Nah ini yang kadang-kadang harus menjadi titik utama. Keinginannya siapa juga ya, gitu keinginannya ya, siapa? Keinginan yang ingin membangun itu. Nah itu kadang-kadang akan disesuaikan. Nah regulasi coba salah satu aja sebenarnya sebelum kemarin ada undang-undang undang-undang Cilaka atau Cipta Kerja yang itu kan sebenarnya ada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Itu udah bagus banget itu sebenarnya. Kalau itu diterapkan betul ya, karena itu nggak main-main. Jadi bukan orang atau manusia sebagai pemangku kepentingan atau dia pemegang kebijakan yang membuat kebijakan, bukan hanya dia. Ketika terjadi kesalahan, ya, ketika itu merusak lingkungan atau berdampak yang tidak pada lingkungan, maka tidak dia kan tentu yang namanya ini dari siapa? Ini rekomendasi siapa? Misalkan saya sebagai ahli dari situ kemudian berikan rekomendasi. Ternyata kemudian setelah jadi kebijakan ternyata salah. Ternyata banyak menimbulkan, maka yang kena bukan hanya pemegang kebijakannya, termasuk yang memberikan rekomendasi itulah itu kena. Itu undang-undang itu udah bagus itu sebenarnya. Cuman bagaimana enggak? Cuman memang banyakkan di situ
karena ada audit lingkungan loh ya, juga itu cenderung memang di fisik lingkungannya memang lebih banyak, tapi belum kemudian di ekonomi, kemudian sosial. Contoh juga ketika kita berhasil dulu waktu jihad lingkungan ya, undang-undang sumber daya air, undang-undang nomor 7 tahun 2004 itu kan kita berhasil, sehingga hanya beberapa pasal tapi kan itu malah apa yang utamanya. Jadi yang intinya sehingga ketika beberapa pasal ini sehingga bisa membatalkan seluruhnya. Nah, tapi ketika kemudian orang dibatalkan, tapi yang terjadi, kenapa para perusahaan masih bisa menjalankan usahanya? Seperti air minum dalam kemasan itu loh, dengan yang ya karena dia berlindung pada undang-undang investasi. Nah, inilah kemudian yang kita butuhkan. Jadi sinkronisasi atau integralistik dari semua undang-undang yang ada yang ini yang apa oleh teman-teman pakar hukum ya pernah melihat hal ini, ada yang tidak sinkron. Kan harusnya kita kan tahu sumber dari segala sumber hukum kan Pancasila. Betul. Saya ini kan dosen Pancasila juga, jadi jadi paham. Jadi Pancasila kemudian turunlah di undang pembukaan, kemudian undang-undang ya pembukaan D45, kemudian undang-undang dasar 45, kemudian undang-undang, kemudian peraturan pengganti undang-undang, kemudian baru peraturan pemerintah, kemudian turun dan seterusnya. Nah, harusnya ya secara hierarki ini kan harusnya dipakai betul-betul. Jadi terus ada integrasi secara vertikal maupun ada integrasi secara horizontal tuh harusnya. Nah, ini menurut saya teman-teman pakar-pakar hukum ini harus betul-betul ya, mudah-mudahan pemerintahan ke depan ini memperhatikan integrasi vertikal maupun horizontal dari aturan tata hukum kita yang sudah ada ya. Ya, digunakan sehingga ketika akan membuat undang-undang yang baru atau membuat apalagi turunannya, ini nggak bisa dong melihat, ini tetap harus berdasarkan hierarki. Nah, hierarki, jadi hierarki yang ini maksud saya integrasi ya, dia harus dikaitkan dengan yang di atasnya, yang horizontal gitu loh. Betul. Sehingga benar-benar negara ini dibangun dengan pijakan landasan yuridis formal jelas yang betul-betul memang sinkron semuanya. Untuk mencapai keadilan sosial itu ya Pak? Oh ya tentu. Karena memang kita buat apa kalau membangun tidak kemudian untuk sampai keadilan dan kemakmuran rakyat gitu loh. Kalau cuman kemakmuran itu buat apa? Kalau orang sudah punya hanya aksesibilitasnya tinggi, artinya dari sisi ekonomi, kan tentu dia bisa menolong diri sendiri. Tapi kalau yang bawah-bawah ini rakyat ini gimana? Dia nggak punya, itulah makanya pemikiran saya selalu kan berpikirannya pada programnya pada pengentasan kemiskinan, selalu itu. Makanya kalau saya sampaikan waktu saya diminta bagaimana komentar calon presiden ya saya katakan ini sampai kapanpun menurut saya loh ya, pengentasan kemiskinan itu nggak akan sulit untuk diselesaikan, nggak akan berhasil. Tapi harus dirubah. Betul. Adanya orang miskin kan karena adanya serakah. Betul. Makanya yang harusnya programnya itu pengendalian keserakahan, jangan penurunan kemiskinan, tapi pengendalian keserakahan. Iya. Kita tahu ada berapa orang yang menguasai sekian ribu, sekian juta hektar misalkan. Dalam undang-undangnya kan nggak boleh, misalkan seperti itu. Nah, itulah hal-hal kayak gitu. Kalau semua dikembalikan bahwa ini memang untuk negara dan bangsa dan juga rakyat, ya kita betul gunakan, tegakkan Pancasila yang benar, itu selesai sebenarnya. Negara ini selesai. Ini, jadi makanya kan saya katakan tadi
aturan itu banyak, regulasi itu banyak dan bagus sudah. Tinggal bagaimana menjaga, stabilisasi atau yang mencegah terjadinya penyimpangan di dalam operasionalisasinya. Itu, oke. Baik, memang berarti regulasi sudah ada, bagus juga. Tinggal bagaimana pelaksanaan dikawal ya pelaksanaan regulasinya. Baik, nah selanjutnya nih Pak, tadi ini kita udah ngobrolin kan tentang dampak-dampaknya. Sebenarnya betul ada dampak negatif, ada dampak positif. Dan kita juga tidak selalu bilang bahwa semua pembangunan itu buruk gitu ya Pak ya. Nah tapi sebetulnya ada nggak nih Pak contoh proyek infrastruktur yang mungkin sengaja dibangun dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam? Nah kalau jadi sederhana aja, misalkan infrastruktur pengolahan sampah itu kan ya otomatis bagus itu dari sisi ya. Tapi terutama infrastruktur seperti pengolahan limbah segala itu kan jelas. Kemudian reklamasi dari tambang maupun apa itu reklamasi betul. Tapi bukan kemudian reklamasi semula ya yang terjadi di Jakarta, kemudian Losari, kemudian Tanjung Benoa, kemudian di Papua segala. Papua itu sekarang saya juga kaget ketika kenapa Papua harus juga lautnya ditimbun, diuruk seperti ini? Saya bilang, kalau alasannya untuk apa tempat tinggal dengan Papua itu kalau mau cari berapa, mau jalan-jalan sampai pingsan mungkin kalau mau cari luas lahannya yang segitu luasnya. Kalau alasannya seperti itu ya nggak pas lah, nggak tepat. Pasti pertimbangannya yaitu ekonomi saja dan itu untuk siapa gitu loh. Pertanyaannya itu ya Pak, untuk seperti kalau siapa yang kalau misalnya dibangun rumah, siapa yang bisa beli di situ, siapa yang bisa nempati di situ? Nggak mungkin lah, kalau saya aja juga nggak mungkin misalkan ya. Apalagi saya Pak. Nah, makanya itu gimana gitu loh. Jadi ini yang mungkin banyak sebenarnya yang bisa, artinya infrastruktur yang penting itu sebenarnya infrastruktur apa, dikaji betul manfaat dan madorotnya. Itu yang penting. Dan manfaat dan madorotnya itu berbasis konsep sustainable development, paradigma sustainable development dari si aspek ekonominya, kemudian sosial, budaya dan juga fisik lingkungan, sehingga tadi apakah pembangunan infrastruktur yang dibangun ini sudah kemudian tadi conserving while using. Jadi memang tidak ada lagi alasan sebetulnya kita pakai conservingnya nanti, padahal pasti bisa while itu ya Pak ya. Iya. Konservasi sambil menggunakan. Betul, gitu ya. betul. Itu kalau enggak gitu ya susah. Intinya dari situ aja ditolong. Ada enggak? Gitu. Sudah dipikirkan belum? Sudah diprogramkan belum? Sama ketika tambang itu, orang mau izin tambang kan kemudian harus menyediakan reklamasi, dana reklamasi. Tapi harus betul-betul loh, misalnya dana sekian kemudian juga dilakukan saat itu reklamasi yang benar-benar. Itu kalau tambang. Tapi kan sama juga, kayak saya diminta untuk memberikan, saya nggak anti tambang, dari sisi saya ini nggak anti tambang, tetapi kita harus memang pertimbangkan betul. Karena kalau kita anti tambang, kita sekarang ini menggunakan produk-produk tambang juga dalam kehidupan kita. Ya kita nggak munafik dari sisi itu, tetapi kan harus basisnya berapa daya dukung lingkungan di situ. Kemudian juga pertimbangannya kebutuhan. Betul. Jadi bukan keinginan. Kalau keinginan habis. Kemudian kadang-kadang juga dipaksakan karena sebenarnya belum butuh, tapi kemudian karena keinginan itu jadi dipaksakan untuk konsumtif itu ya Pak. Pokoknya kalau basisnya keinginan pasti akan rusak. Jadi pasti akan melebihi daya lingkungan. Maka kalau di dalam Qur'annya disebutkan di Al-A'raf 31 itu kan Allah menyampaikan wa kulu wasrobu wa la tusrifu.
makan dan minum kamu jangan berlebihan. Ini kan bisa dimaknai bisa dengan arti luas. Termasuk juga gitu. Loh, eksplorasi itu boleh. Mengambil itu boleh. Ayatnya ada, pakai Al-Baqarah 29. Tapi harus berhenti, harus juga melihat Ar-Rahman dan juga Al-A'raf itu sederhananya Al-A'raf itu. Jadi makan silakan, minum silakan, ambil silakan, tapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak suka berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu tadi, itu karena dasarnya dan itu nafsu dan itu pasti akan menimbulkan kerusakan. Saya kira jadi itu. Betul Pak. Sepakat sekali ya, sepertinya kita sobat hipoteksian. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Setelah kita tadi banyak berbincang tentang dampak negatif, kemudian positifnya, kemudian harapan-harapannya ya, ada optimisme di sini gitu kami melihat. Sebetulnya ada saran apa nih Pak yang perlu diperbaiki dalam kebijakan pembangunan infrastruktur Indonesia untuk kedepannya nih lebih memprioritaskan keberlanjutan lingkungan? Iya, jadi satu tadi ya sebenarnya regulasi kan udah banyak juga kan. Atau mungkin bisa lebih difokuskan karena mungkin tadi ke konsepnya sudah. Jadi tetap saja sebenarnya siapapun itu bisa merusak lingkungan. Ya, kami dulu pernah punya program inisiatif Muhammadiyah dalam penguatan advokasi kebijakan. Disingkat IMPAK. Jadi Majelis Lingkungan dengan waktu MPM itu. Nah, kami sudah melihat bahwa siapapun bisa. Jadi masyarakat juga rakyat biasa juga bisa merusak, kemudian pengusaha apalagi juga bisa, apalagi dengan dalih sewa menyewa bayar itu sudah. Kemudian pemerintah juga. Kapan pemerintah ya ketika membuat kebijakan yang tidak benar, itu pasti itulah awal bencana. Nah, menurut saya sebenarnya ke depan satu di kebijakan ini coba kita pilah atau kita evaluasi lagi semua kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, dengan semacam artinya dengan konsep sustainable development ya, dievaluasi dari sisi ekonominya, kemudian sosial dan juga fisik lingkungannya itu, dan juga kalau tadi diganti conservation using. Kemudian tadi ini hierarkinya, jadi integrasi vertikal dan horizontal. Ini jarang memang, ini ya juga berapa waktu saya pikir, tapi munculnya integrasi ini ya saat ini saya bilangnya ini perlunya integrasi vertikal dan juga horizontal. Jadi hierarki, vertikalnya hierarki aturan itu, horizontalnya adalah yang sejenis undang-undang yang sejenis seperti ya tadi contohnya pengelolaan air, sumber daya air, kemudian dengan investasi. Nah ini harus juga ada, harusnya ketika ini batal ini harusnya ini kan tidak bisa jalan harusnya. Ini kan nggak boleh. Iya betul. Ya terutama misalkan untuk para pengusaha air misalnya karena memang itu ya boleh-boleh aja ya, karena akibat saya ngomong swasta boleh membantu itu maka saya diuber oleh perusahaan-perusahaan air dan swasta itu dianggap saya mendukung dia untuk mengembangkan itu. Nah itulah yang makanya itu kemudian. Dan sekali lagi masalah lingkungan adalah masalah perilaku, bukan masalah teknis teknologis. Nah perilaku ini siapa ya? Perilaku manusia, seperti yang dikatakan dalam Quran sebenarnya. Kemudian perilaku ini apa ya? Karena mindsetnya, cara pandangnya terhadap lingkungan. Kalau cara pandangnya benar maka ya benar. Cara pandang kalau salah ya jadi salah. Nah oleh karena itu inilah yang harus kemudian dilakukan. Artinya revolusi. Kalau dulu orang mengatakan jangan revolusi, tapi revolusi moral dan anunya. Jadi bukan mentalnya, karena mental itu kan dibentuk dari moral sebenarnya harusnya. Tapi moralnya itu yang penting, yang sehingga mereka sampai pada mengakui semua makhluk itu punya hak yang sama. Baik
makhluk hidup maupun makhluk mati. Baik kalau makhluk hidup ya baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan kalau manusia aja dari yang paling punya paling sama dengan yang paling tidak punya penghasilan kan sama haknya. Nah itu yang harus diakui. Nah sehingga mudah-mudahan inilah dibutuhkan para pemegang kebijakan itu mendahulukan hati kolbunya yang mengikuti rasionya, karena kalau rasio itu gampang, tapi ini maka revolusi ini mereka revolusi moral, tidak hanya kemudian karena kalau moralnya rusak ya mental itu kan mental berani tapi kalau tidak etis ya sama saja. Maka orang dikatakan kompeten itu kan 3 hal dia. 1, dia memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian terampil mengelola suatu, kemudian yang satu adalah attitude. Ya, jadi perilakunya harus benar. Kalau pinter apapun kalau ya perilakunya nggak bagus ya sama saja, itu dikatakan tidak kompeten. Gitu loh. Artinya kenapa? Ya karena dia ketika gitu dia nggak bisa menerapkan ilmu yang dimiliki dengan benar dan bijak. Nah, itu loh. Jadi kuncinya terakhir, maka apapun lakukanlah dengan benar dan bijak. Ya, buatlah regulasi yang benar dan bijak. Kalau memang pengen membangun yang berkelanjutan, saya kira itu. Baik, mungkin begitu Sobat Hipotesian untuk pembahasan pembangunan kali ini. Memang pembangunan pada awalnya pasti ditujukan untuk hal yang baik, namun kembali lagi yang perlu kita pertanyakan adalah dampak negatif dan positifnya apa saja, kemudian sebetulnya pembangunan ini dibangun untuk siapa? Apakah untuk sekelompok orang saja, segelintir orang saja, atau sebetulnya untuk kesejahteraan masyarakat luas begitu ya. Mungkin itu teman-teman hasil dari berdiskusi dengan Bapak Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup. Jarang-jarang ya kita bisa mungkin satu meja bareng ya Pak ya. Sebuah kehormatan juga nih buat kami gitu. Mungkin sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Dan ingat, lingkungan, tidak ada negara yang maju tanpa lingkungan yang baik, dan kita semua bisa memiliki peran dalam menjaga lingkungan itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Bapak. Amin, karena kami masih membutuhkan Bapak di kedepannya gitu. Silakan, ya boleh. Ya mungkin begitu. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.